Sobat Kabaroto, balik lagi bersama gua Dion di sini di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Kali ini gua berkesempatan untuk mereview salah satu SUV anyar dari Wuling, yaitu Wuling Almas RS edisi terbaru. Di mana Wuling Almas RS ini sekarang eksteriornya memiliki sebuah tagline Dynamic Exterior. Perubahan signifikan terjadi pada logo dari Wuling. Warna silver ini menandakan bahwa Wuling sudah ditanamkan sebuah fitur canggih yang bisa terkoneksi oleh smartphone Sobat Kabaroto semua, yaitu fitur IOV atau Internet of Vehicle. Mengusung tema Dynamic Exterior, Wuling melakukan sebagian perubahan mulai dari area front fascia. Pada grill ini ada beberapa perubahan. Bentuk 3D kotak-kotak seperti ini menyatu seperti mengapit sayap dari logo Wuling ini. Selain itu, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, di sini fog lamp-nya dilindungi oleh seperti bentuk C seperti ini menggunakan warna hitam. Selain itu, perubahan yang terjadi juga pada ada area bumper bawah. Desain lipatan itu seperti mengarah keluar dan juga memiliki aksen karbon seperti ini. Berbahan plastik tapi menggunakan aksen krom seperti ini terlihat sporty dan juga dinamis. Terlihat juga dari permainan warna two-tone yang sekarang mulai muncul nih Sobat Kabaroto. Selain dari area eksterior depan, ternyata dynamic eksteriornya juga ada di area belakang nih. Let's go, ikutin gua. Nah, ini dia. Yang pertama, logo ternyata berubah juga. Di area depan udah warna silver, di sini juga silver, menandakan sekali lagi gue mention adalah IOV atau Internet of Vehicle yang sudah terkoneksi melalui smartphone Sobat Kabaroto semua dengan aplikasi bernama My Wuling Plus. Beres kita ngebahas masalah eksterior, sekarang kita akan coba tengok interior. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gua udah ada di area kabin depan. Apakah saja fitur-fitur unggulan terbaru dari interior Wuling Almas RS1 ini? Semua terletak di sebelah kanan gue pribadi nih. Nah, dia itu cluster control nih Sobat Kabaroto. Nah, cluster control ini sendiri terdiri dari untuk lipat spion. Nah, lipat spion untuk pengaturan tinggi rendahnya kaca. Selain itu leveling lampu. Dan hal itu yang menjadi fitur terbaru dari interior Wuling Almas RS. Gue sekarang ngebahas layar infotainment ini Sobat Kabaroto. Cukup unik karena dia tidak seperti mobil pada umumnya. Kalau biasanya dia modelnya persegi panjang atau mengotak tidur. Nah ini dia sekarang bentuknya seperti tab nih Sobat Kabaroto. Sangat unik banget. Sekedar informasi aja nih Sobat Kabaroto, untuk layar infotainment yang uniknya ini sendiri berukuran 10,4 inci. Tapi ngomong-ngomong soal layar, nah gue akan juga bahas pembaharuan yang terjadi di area layar cluster nih Sobat Kabaroto. Untuk layar clusternya sendiri dia punya ukuran 7 inci dengan yang terbarunya itu layar MID yang sudah colorful. Jadi walaupun diapit oleh speedometer dan juga RPM dia masih model jarum, tapi oke nggak apa-apa, sudah sangat manis dengan perpaduan layar MID di tengahnya yang sudah bisa memberitahu fitur-fitur apa aja yang sedang bekerja dari Wuling Almas RS1 ini. Selain itu, kecanggihannya ada pada layar sentuhnya nih Sobat Kabaroto. Nah, ini semua udah bisa AC auto, semua bisa dengan layar sentuh aja. Ada untuk musik, pengaturan-pengaturan AC, dan juga kerennya ada navigasi nih Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan kita pengen bepergian, nggak perlu berpikir nyasar lagi, karena selain kenyamanan, ternyata kita juga disuguhkan dengan fitur untuk ketepatan, yaitu berupa Maps. Selain itu juga dia punya 4 mode untuk pendingin ruangan nih Sobat Kabaroto, yaitu mode hujan, mode segar, mode dingin, dan juga mode langit nih Sobat Kabaroto. Jadi Sobat Kabaroto bisa menyesuaikan AC. Misal gue pengen setting ke arah AC yang namanya dia mode dingin. Nah, langsung suaranya berubah tuh Sobat Kabaroto. Dan juga semburan udaranya justru lebih dingin. Coba kalau mode fresh. Nah, untuk mode fresh sendiri, dia itu menggunakan fitur yang namanya panoramic sunroofnya sendiri nih Sobat Kabaroto. Jadi untuk mode fresh, AC nggak terlalu nyanter ke muka atau ke wajah, tapi dia tilt sunroofnya akan sedikit terbuka nih. Udara tetap ada, tapi udara dari tilt sunroofnya juga tetap ada. Kalau mode hujan, nah
Ini dia mode hujan nih Sobat Kabarto. Jadi AC dinyalakan, tapi wiper tetap berjalan. Dan juga kalau misalkan habis mode fresh, kita pencet mode hujan, langsung tilt sunroofnya akan menutup begitu saja. Kita sekarang akan off-in supaya tidak terlalu bekerja terlalu keras ini wiper, karena posisi nggak hujan nih Sobat Kabarto. Dan juga mode sky. Untuk mode sky sendiri atau mode langit, Wuling Almas RS ini sunroofnya akan terbuka, tapi tidak dengan panoramiknya. Dia sunroofnya terbuka seperti ini, jadi semburan AC nggak terlalu kencang nih Sobat Kabarto, tapi udara dari luar bisa lebih masuk ke dalam, lebih besar daripada tilt sunroofnya. Fitur keren selanjutnya yang sudah terkoneksi dengan internet adalah Internet Car nih Sobat Kabarto. Wah, dari namanya aja udah Internet Car, yang pastinya mobil ini sudah terintegrasi dengan fitur-fitur terbaru yang sudah terhubung melalui jaringan internet. Layar infotainment ini sudah terkoneksi oleh WIN atau Wuling Indonesian Command. Gua akan sedikit contohkan ke Sobat Kabarto dengan kata kunci "Halo Wuling". Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Halo Wuling. Halo. Buka seluruh jendela. Oke, membuka semua jendela. Yang menariknya juga, di atas gue sendiri nih sekarang udah ada panoramic sunroofnya Sobat Kabarto. Jadi sunroofnya bisa terbuka plus panoramik. Jadi bisa sampai full hampir seluruh bagian interior dari Wuling Almas RS. Gue akan contohin. Kita ucapkan kata kuncinya yaitu "Halo Wuling". Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Itu untuk membuka sunroof. Tapi kalau misalkan Sobat Kabarto untuk mau coba fitur yang namanya panoramic sunroofnya, di sini ada tuas. Ini untuk memundurkan dan menutup. Nah, ini kalau misalkan pengen ngebuka full nih Sobat Kabarto, maka penutup yang bahannya semi soft top itu akan mundur ke belakang dan juga panoramiknya akan terlihat secara full. Sobat Kabarto perlu tahu bahwasannya telinga kita akan dimanjakan oleh salah satu fitur andalan dari Wuling Almas RS dari segi interior, yang adalah audionya sendiri sudah dilansir oleh Infinity nih Sobat Kabarto. Mulai dari Twitter, speaker utama, semua sudah lansiran dari Infinity. Dan ada salah satu juga yang nyelip nih Sobat Kabarto. Di sini ada tombol voice command switch nih Sobat Kabarto, yang pastinya bisa memudahkan Sobat Kabarto untuk mengatur segala sesuatu fitur yang akan bekerja dari Wuling Almas RS sembari berkendara. Di area belakang, di row ketiga, di situ juga ada yang namanya ventilasi AC nih Sobat Kabarto, agar penumpang di area row ketiga bisa tetap nyaman, dan dihadirkan adalah kisi-kisi AC supaya tetap dingin di area belakang. Row ketiga, joknya bisa dilipat secara full, sehingga Sobat Kabarto bisa memanfaatkan luasnya bagasi sedemikian rupa agar bisa membawa barang-barang bawaan Sobat Kabarto semuanya. Oke Sobat Kabarto, senang banget rasanya kali ini bisa mencoba untuk mengendarai salah satu SUV terbaru dari Wuling, yaitu adalah Wuling Almas RS. Dengan segala macam kebaruannya, gue akan sedikit membahas masalah teknis nih Sobat Kabarto. Untuk masalah teknis, gue pengen ngomongin soal mesin. Mesinnya sendiri itu memiliki kapasitas 1451 cc, dia 4 silinder, DOHC, dan juga turbo ya Sobat Kabarto. Untuk tenaganya sendiri memiliki tenaga sebesar 140 daya kuda dan juga torsinya 250 Nm nih Sobat Kabarto. Nah, ini cocok banget emang kalau misalkan dipakai untuk berkendara di area dalam kota, tapi nggak bisa diremehkan juga saat mobil ini diajak ke luar kota. Dan untuk keperluan berkendara, Wuling sudah bisa membaca kebutuhan konsumen, di mana konsumen dalam kota biasanya membutuhkan kendaraan yang sekiranya cocok untuk stop and go. Maka dari itu transmisinya dipasang berupa CVT nih Sobat Kabarto. Jadi untuk stop and go enak banget, dengan berbagai macam fitur-fitur andalan lainnya seperti auto hold brake parking, fitur-fitur sonar yang pastinya kalau Sobat Kabarto ngelewatin jalan-jalan untuk parkir di area-area jalanan yang mungkin tidak terlalu lapang atau padat penduduk, itu Sobat Kabarto bisa
memanfaatkan fitur sonar atau sensor depan belakang parkir. Plus juga kameranya depan belakang nih Sobat Kabar Oto, jadi semakin safety juga. Di awal gue udah sedikit mention nih Sobat Kabar Oto bahwasannya Wuling punya salah satu fitur keren yang namanya WISE atau Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Beberapa fitur keren dari WISE ini sendiri gue akan jelaskan nih Sobat Kabar Oto. Yang pertama, dia itu punya fitur keren namanya Advanced Driver Assistance System. Nah, ini keren banget nih Sobat Kabar Oto. Kenapa? Yang pastinya bisa mendukung keselamatan berkendara dari Sobat Kabar Oto semua nih. Yang pertama ada lane recognition, ya kan? Yang kedua ada safe distance dan juga brake assistant nih Sobat Kabar Oto, yang pastinya pengeremannya semakin keren banget. Selanjutnya juga ada yang namanya automatic light nih Sobat Kabar Oto. Jadi Sobat Kabar Oto nggak perlu ragu lagi sama Wuling Almas RS. Biasanya fitur automatic headlampnya ini sendiri atau headlightnya ini sendiri bisa bekerja saat mulai gelap nih Sobat Kabar Oto. Jadi tanpa perlu Sobat Kabar Oto mengaktifkan tombol untuk menyalakan lampu utama, maka sensor dari headlampnya sendiri akan ngebaca bahwasannya Wuling Almas RS ini lagi kita bawa ke tempat yang agak gelap, dia otomatis menyala nih lampunya. Selanjutnya nih Sobat Kabar Oto, ada juga fitur-fitur menarik seperti pada mobil-mobil canggih zaman sekarang, yaitu Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control ini sendiri bisa sangat kepake banget saat Sobat Kabar Oto berada di jalur bebas hambatan, bisa disetel Sobat Kabar Oto mau dalam kecepatan berapa. Plus juga di Wuling Almas RS ini ada fitur yang bisa membaca marka jalan, jadi kita tetap diarahkan pada jalurnya, jadi setir akan bergerak sendiri. Sini lane departure warning ya, bahwasannya fitur lane departure warning ini kan bakal ngebaca garis yang ada di jalan, sehingga mobil akan diarahkan tetap sesuai pada jalurnya, seperti ini nih Sobat Kabar Oto. Nah tuh, setir akan bergerak sendiri.